Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehpapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Ruswi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang akan tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamata seluruh dunia lihat itu jadi lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya kepada Bapak, dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua, dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ, posisinya netralitas Bapak. Terima kasih. Memang tadi disampaikan oleh Bapak cukup banyak, Pak ya. Tadi sampai temuan Bapak sampai 200. Dan dalam hal ini kami pun akan terus mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana sebenarnya tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, kali ini kita menyaksikan, teman-teman. Jadi, kata mereka di sini, salut sama DPR, hidupkan demokrasi lawan oligarki, rakyat di belakang bapakmu. Jadi, ya, mereka sangat mendukung DPR ini karena dia ini sangat mau melawan oligarki, ya. Rakyat mau bersatu dengan Pak DPR ini. Jadi semoga Pak DPR ini tidak kalah dengan oligarkinya, teman-teman. Jadi teman-teman, kata mereka juga di sini, rakyat disuruh taat hukum, presiden dan mantan presiden justru melanggar hukum, koplak. Ya, memang betul kata mereka di sini, teman-teman, ya, karena presiden itu melanggar hukum, ya, atau mantan presiden kita melanggar hukum karena
dia itu telah melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan memalsukan ijazahnya sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, sudah saatnya DPR harus berani bersuara. Jangan biarkan Mulyono unggah-unggalan. Ya, jadi jangan pantang mundur ya DPR, supaya ya kata mereka di sini, supaya Mulyono itu tidak bisa lagi berkata-kata dan tidak berkutik lagi dalam hal ini. Ya, semoga Pak DPR ini diberikan kesehatan untuk terus melawan para oligarki ini, teman-teman. Nah, jadi ayo kumpulkan fakta dan para kades mesti berani jujur. Saya yakin masyarakat Indonesia dukung yang selalu benar. Ya, pasti kata mereka itu, masyarakat Indonesia itu tidak pernah tidak mendukung yang selalu mengatakan kebenaran ya, ataupun orang yang jujur dan mengatakan yang sejujurnya ya. Mereka itu tidak mendukung orang yang selalu membela kebohongan dan bersengkongkol dengan Jokowi. Maka masyarakat harus ya mendukung orang yang selalu mengatakan kebenaran, teman-teman. Jadi teman-teman, kata mereka di sini juga, kami warga keluarga Bar mendukung Bapak Andika sebagai Gubernur Jawa Tengah ya, karena memang Gubernur Jawa Tengah itu kata mereka adalah orang yang paling dipercaya, teman-teman. Makanya mereka mengatakan di sini mereka mendukung ya. Jadi ya, ini baru namanya DPR, bongkar kecurangan, singkirkan yang buat kecurangan itu. Ya, jadi kata mereka itu sudah jelas, teman-teman. Ya, yang telah membuat kecurangan itu ataupun kebohongan itu, maka harus disingkirkan terlebih dahulu. Ya, yang dimana karena kalau misalnya tidak disingkirkan orang yang telah melakukan kecurangan itu, maka semakin lama akan masalah ini seakan juga semakin bertambah. Jadi ya, sebaiknya DPR ini bisa menyingkirkan yang telah melakukan kecurangan atau kebohongan di negara kita ini ya, biar negara kita tetap dalam kemajuan terus, bukan seperti yang telah dilakukan Pak Jokowi waktu menjabat dulu. Tidak pernah maju negara kita hanya karena gara-gara dia telah memalsukan ijazahnya dan memiliki niat ataupun ego hanya kepentingan pribadi sendiri, bukan kepentingan umum. Makanya negara kita tidak pernah maju dalam hal itu, teman-teman. Jadi kata mereka juga di sini, teman-teman, ya, ayo usut tuntas Pilgub Jawa Tengah, segera diadili dan proses kebenarannya ya. Jadi kata mereka itu sudah jelas, teman-teman, ya, harus diusut tuntas ya, biar sampai selesai masalah ini, harus dibongkar terus masalah ini ya, karena memang ya sudah keterlaluan kelakuan yang telah melakukan kecurangan ini, teman-teman. Jadi kepala desa udah ada tekanan kalau kagak mendukung KPK yang turun, makanya dia takut, teman-teman. Jadi teman-teman, saya keluarga besar Kuningan Jabar jangan mendukung dan semoga Pak Andika menang dan jadi gubernur Janteng ya. Jadi bongkar semua kecurangan pemilu, tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya. Setiap kecurangan pemilu itu ataupun kesalahan yang telah dilakukan para pemilu itu harus dibongkar, teman-teman, ataupun dituntut, karena memang telah melakukan juga pelanggaran hukum di negara Indonesia, teman-teman. Jadi Andika untuk Jawa Tengah tops, pastikan Andika kami mendukungmu di belakang ya. Jadi jangan pantang mundur dengan para oligarki ini, karena memang mereka itu tidak sesuai kelakuan mereka, makanya harus dilengsarkan ataupun disingkirkan dulu karena telah melakukan kecurangan di negara Indonesia. Jadi teman-teman, ayo maju terus DPR ya, menuju Indonesia yang adil dan makmur. DPR penututan rakyat untuk berbuat menuju kejujuran dan keadilan ya, karena memang DPR ini adalah salah satu yang telah dipercaya di Indonesia dan juga masyarakat mendukungnya, karena memang DPR ini sudah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan. Jadi ya, memang rakyat senang dengan para
DPR ini. Jadi teman-teman, harusnya masyarakat turun semua membela kebenaran. Ya, sudah pasti itu teman-teman, dan sudah jelas ataupun sudah benar-benar ya, karena rakyat ini adalah salah satu yang tidak berterima dengan masalah ini sebenarnya. Namun rakyat memang sudah mau bersatu dengan para penegak hukum. Siapapun dia yang mau menegakkan hukum ataupun kebenaran itu, ya mereka harus mendukung teman-teman. Jadi kata mereka di sini, Pak Prabowo sekarang presiden itu harus harus jadi penggayom bangsa dan negara. Jangan ikut-ikut Mulyono, tunjukkan sikap kebenaran ya. Jadi semoga Pak Prabowo bisa mengetahui DPR ini telah membongkar, jadi tak perlu takut dengan para oligarkinya. Jadi teman-teman, masih banyak SDM rendah di Janteng, makanya masih bisa diintimidasi, diusut, dibohongi dan dibodoh-bodohi ya. Jadi teman-teman, kata mereka juga di sini, Janteng harus pilkada ulang kalau seluruh kepala desa tidak dipidanakan ya. Memang dengan cara itu tidak amanah, tidak terhormat. Nah, jadi kalau sudah ketahuan begini Lutfi, nggak pantas dilantik teman-teman ya. Hukum seberat-beratnya pengkhianat, penjahat pemilu dulu teman-teman ya, karena memang sudah benar-benar tidak sesuai dengan yang telah dia lakukan. Nah, sungguh memprihatinkan mental para pemimpin. Bongkar kita juga bangsa ini. Mau dijadikan apa bangsa ini kalau misalnya tidak benar-benar mengikuti hukum ya. Jadi teman-teman, sebaiknya Bapak Prabowo itu harus benar-benar netral, biarpun tidak ketahuan tidak ketua partai kan di presiden.